Selamat menonton channel Bang J Channel. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Bang J Channel. Selanjutnya kita akan membahas tentang mengenal nama Indonesia kita di sini. Mengenal nama Indonesia. Awal munculnya nama Indonesia nih ya. Jadi sebelumnya kita udah membahas tentang penghimpunan Indonesia. Jadi sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa tombol loncengnya serta like dan komentarnya. Jangan lupa di share sama teman-teman. Ya, terima kasih. Ya guys. Ya, what's up guys? Selanjutnya di sini saya ingin sharing lah cerita. Jadi mengenal nama Indonesia ya kita di sini. Sebenarnya bangsa Eropa mengenal dua wilayah sebelumnya ini. Yang mana wilayah ini kalau kita lihat yaitu Hindia. Kalau kita lihat Hindia ya. Hindia Barat dan Hindia Timur. Tapi kita belum di situ ya. Kita pertama kita lihat nih menurut sejarawan dulu nih. Asal usul nama Indonesia kita mulai dikenal pada medio tahun 1800-an lah. Waktu itu 1800-an ya. Kalau kita lihat nih menurut sejarawan nih, sejarawan Universitas Oxford namanya. Indonesia ini yang waktu itu Peter Carey nama Indonesia ini muncul dan diperkenalkan atau dipopulerkan, diviralkan waktu itu oleh James Madison Logan, yaitu pada tahun 1819 lah sekitar itu sampai 1869. Dan tahun 1850 dalam jurnalnya dibuatlah dalam jurnalnya itu. Yang mana jurnalnya Journal of Indian Archipelago and Eastern Asia. Waktu itu. Yang mana Logan ini adalah orang Skotlandia, orang Skotlandia, itu orang daerah Skotlandia ada ya. Yang menjadi editor majalah. Istilahnya sekarang dia editor lah. Editor berarti dia yang mengedit majalah, karena sekarang ibaratnya editor film juga bisa lah. Kayak gitulah, dia editor kerjanya, mengedit. Jadi yang telah ada dieditnya ya di sini. Dan juga kalau kita lihat ini selain dia menjadi Logan ini menjadi editor, dia juga bekerja nih. Ibaratnya selain editor dia juga ibarat inspirasi dia dimasukkan di sana ya. Selanjutnya kalau kita lihat yang mana dia menjadi editor majalah Penang Gazettel. Yaitu Penang Gazettel ini wilayah strategis Taitemen kini waktu itu. Yang mana kalau kita lihat negara bagian Penang ini atau Malaysia yang bermukim di sana kurun waktu dari 1842 sampai 1847 ya. Nama yang diperkenalkan adalah Indonesia untuk menyebutkan kepulauan Hindia waktu itu. Yang diperkenalkan namanya Indonesia untuk menyebutkan kepulauan Hindia waktu itu. Kalau kita lihat. Jadi merupakan yang merupakan waktu itu jajahan dari Belanda. Sehingga disebutlah Hindia Belanda. Jadi kalau kita lihat Nusantara ini awal nama itu dari Majapahit ya. Yang mana Patih Gajah Mada itu ingin mempersatukan Nusantara. Kalau kita nama Indonesia, nama Hindia Belanda itu karena kita dulu kepulauan Hindia. Jadi karena dijajah Belanda, jadi namanya Hindia Belanda ya. Mungkin orang banyak yang tidak tahu ya. Selanjutnya bangsa Eropa waktu itu mengenal dua tuh. Yaitu dua wilayah Hindia nih. Yaitu daerah Hindia Barat. Yang mana daerah Hindia Barat yaitu wilayahnya Kepulauan Karambia yang ditemukan oleh Christopher Columbus. Pasti para
para ilmuwan tahulah siapa Christopher Columbus ini. Cuman saya bukan membahas tentang Christopher Columbus nih di sini, tapi saya membahas tentang Indonesia. Nah, awal mulanya ya. Nah, yaitu daerah Hindia Barat tadi yang ditemukan oleh Christopher Columbus, yaitu nama daerahnya yang waktu itu Karibia namanya, bukan Karambia. Karibia itu bahasa sana ya, bahasa Minang. Karibia nama daerahnya. Yang waktu itu diyakini sebagai wilayah Hindia. Sebagai pusat rempah-rempah, induk, kalau perusahaan dia induknya. Induk dari rempah-rempah. Sumbernya dari rempah-rempah waktu itu ya. Yang dicari oleh orang Eropa. Karena zaman itu orang Eropa tuh dia sistemnya rempah-rempah nih sistem mentah, jual beli rempah-rempah ya, yang mencari dan menjual lagi rempah-rempah itu ya. Sesudah ekspedisi Vasco da Gama namanya. Mungkin kalau di sejarah kita tahu ya, sejarah nasional Indonesia pernah dengar nama Vasco da Gama ini ya. Vasco da Gama dan waktu itu Magellan. Vasco da Gama dan Magellan ekspedisinya waktu itu ditemukanlah Hindia Timur. Hindia Timur ya, ini kepulauan Nusantara. Yang mana itu Nusantara dikenal awal mulanya dari Patih Gajah Mada ya, ingin mempersatukan Nusantara. Atau Hindia Belanda yang tadi setelah ditemukan Hindia Timur nih ditemukan oleh Vasco da Gama dan Magellan waktu itu, yang merupakan pusat rempah-rempah juga di sini. Yang mana yang selama berabad-abad dicari oleh orang Eropa nih. Setelah berabad-abad berarti ratusan tahun baru ketemu ya. Setelah itu merupakan pusat rempah-rempah. Setelah itu dicari oleh orang Eropa tadi kan. Nusantara tersebut juga merupakan persimpangan peradaban nih. Persimpangan berarti ada bercabang dia. Kalau mendengar kata simpang, kita mendengar kata simpang maknanya berarti bercabang ya. Karena di sini kenapa dibilang persimpangan peradaban, dan karena ada pengaruh budaya. Persimpangan peradaban dan pengaruh budaya juga ada di sini. Pengaruh budaya India dan Tiongkok. Sehingga ilmuwan Prancis tadi ya, yaitu Denis Lambert menyebutkan sebagai Carrefour de civilization atau silang budaya. Kalau kita dengar nama silang budaya itu penggabungan budaya. Karena kalau kita lihat budaya kita ada penggabungan ya antara budaya India, itu karena kita dulu kerajaan masuk budaya kerajaan ya, Hindia atau Hindustan ya. Hindu dan Buddha di sini. Dan kalau kita lihat lagi selain itu kalau Tiongkok yaitu karena dia berdagang di Indonesia udah lama ya. Kalau kita lihat lagi sejarah Yayasan Nasian Balding nih, atau Nabil, lebih dikenal Nabil ya. Kuarta Nada menambahkan nih informasi tentang seorang pria Inggris yang waktu itu nama George Samuel Windsor. 1813-1865 nih. Dalam karya, kalau kita lihat tadi siapa namanya pria Inggris tadi, George Samuel Windsor. Ya, selanjutnya kalau kita lihat tadi George Samuel Windsor ini yang mana dalam karya ilmiahnya yaitu berjudul On the Landing and Malay Polynesian. Yang mana on the landing characteristic of the Papuan atau Papuan, Australia and Malay dan Polynesian. 1850 nih. Kalau kita lihat lagi di sini, yang mana mengusulkan sebutan khusus bagi warga Kepulauan Melayu dan Kepulauan Hindia waktu itu.
atau Hindia Belanda zaman itu, karena dia kepulauan Hindia dan dijajah Belanda. Nah, kalau kita lihat dia mengusulkan dua nama ini diusulkannya. Yang pertama Indonesia. Kalau kita lihat Indonesia atau Indonesia nih ya, dan pasti kita tuh. Dan selanjutnya yang nama lagi Melayunesia. Nah, Melayunesia. Mungkin Malaysia ini bisa jadi asal mula dari Malaysia, tapi saya belum tahu. Nah, dan kalau kita lihat telah diusulnya ya ini Indonesia atau Malaysia tadi. Tokoh lain juga disebut. Dan tokoh lain yang mempopulerkannya juga disebut di sini. Kita akan menyebutnya. Nah, waktu itu PT Keret dan Didi Kawartadana. Nah, di sini dia menyebutkan, nah, dia adalah ilmuwan Jerman. Adolf Bastian 1826 sampai 1905. Dia mempopulerkan, memviralkan, menterkenalkan, mentrendingkan nama Indonesia waktu itu. Nama Indonesia dipopulerkan, yang mana sebelumnya telah diusulkan oleh Ergogor Samuel Wideser ya, yaitu dua nama. Yaitu yang pertama namanya Melayunesia dan Indonesia, yang mana di dalam karya ilmiahnya yang berjudul The Leading Characteristic of Papuan, Australia and Malay dan Polynesian Nation. Nah, kalau kita lihat lagi telah dipopulerkannya oleh guru besar etnologi di Universitas Berlin tadi, Adolf Bastian ya. Nah, Bastian mempopulerkan nama Indonesia ini di dalam bukunya nih. Jadi dipopulerkanlah di dalam bukunya yang waktu itu, buku atau karya ilmiahnya waktu itu berjudul Indonesian Origin Indes Malaysian Malaysian Archipel, yang diterbitkan pada tahun 1884 waktu itu ya. Nah, sebanyak 5 jilid. 5 ini 10 ya? 5 jilid. Nah, yang mana 5 jilid ini kalau kita lihat, dia dari jilid pertama membahas tentang karya ilmiahnya tadi, yang mana yang berjudul Origin Indes the Malaysian Archipel. Sebanyak 5 jilid ya. Memuat hasil penelitiannya kalau kita lihat di sini. Di Nusantara dalam kutipan buku tersebut memuat hasil penelitiannya di Nusantara nih, atau di Indonesia, di Hindia Belanda dalam kurun 1864 sampai 1880 menurut Kere Bastian berbagi wilayah Nusantara dalam zona etnis antropologi. Kalau kita lihat lagi berarti nama Indonesia ini dia ibarat kalau kata-kata dia bukan sekadar nama, ada makna yang tersimpan di dalamnya. Kalau kata orang sastra, kau bisa berkata-kata tapi kau tak tahu apa makna. Nah, itu istilahnya ya. Nah, dan kalau kita lihat selanjutnya lagi, populernya nama Indonesia nih di negara kita atau di Indonesia sendiri. Populernya itu ketika Sumpah Pemuda dicetuskan nih pada tanggal 28 Oktober 1928. Nama Indonesia sebagai identitas, sebagai pemersatu, sebagai pengenal, dan juga sebagai perekat lintas suku, dan sebagai identitas perekat lintas suku, bangsa, agama, yang mana agama di sini banyak agama kita. Jadi disatukan dengan nama Indonesia. Ras pun banyak, disatukan dengan nama Indonesia. Suku banyak, kebudayaan banyak, semua banyak, kita ragam. Jadi banyak semuanya ya. Ibaratnya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu dengan nama Indonesia. Oke, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih telah menonton channel saya dan ikuti terus. Dapatkan pengetahuan lah, saling berbagi kita ya.
Anda mendapat pengetahuan, sharing-sharing. Kalau ada salah boleh dikomentarkan. Kalau mau menambahkan boleh dikomentar. Nah, mudah-mudahan mendapat pengetahuan ya nonton. Ya guys. Dan mendapat ilmu. Ya guys. Selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton channel saya dan ikuti terus.